Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Sri Lestari, NIM 1930202197 akan menjelaskan tentang mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rasional yang kedua yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dan perkembangan penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan ini terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir, yang keempat yaitu penggunaan tata kelola kurikulum, dan yang kelima yaitu penguatan materi. Materi yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan keterampilan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya. Yang keempat yaitu memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkannya. Yang kelima yaitu kompetensi, yang keenam kompetensi inti kelas, dan yang ketujuh yaitu kompetensi dasar. Adapun tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia sebagai manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta afektif dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kelima yaitu materi tentang kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga yaitu pendidikan ditunjukkan untuk pengembangan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat yaitu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang yang lebih baik daripada masa lalu. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis pada kurikulum 2013 dikembangkan akan teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang terakhir yaitu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang terakhir yaitu struktur kurikulum. Yang pertama yaitu kompetensi inti yang dirancang untuk meningkatkannya usia peserta didik pada kelas. Rumusannya KI 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Yang kedua yaitu mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu beban belajar, merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapainya kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Rumusannya yaitu ada 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang sikap spiritual. Untuk sikap spiritual ini untuk menjabarkan KI 1, yang kelompok 2 untuk sikap sosial untuk menjabarkan KI 2, kelompok 3 ke pengetahuan untuk menjabarkan KI 3, dan yang terakhir kelompok 4 keterampilan yaitu untuk menjabarkan KI 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.